Inilah cawan-cawan yang diberikan bagi umat-umatnya, supaya penampian dan cawan itu benar-benar terjadi. Bisa cawan murka Allah akan terjadi bagi bumi ini, jikalau tergenapi hal itu dibuat oleh mereka. Cawan murka Allah akan terjadi bagi bumi ini, bagi seluruh bangsa, bahkan kegelapan bangsa akan terjadi. Di mana-mana orang akan susah, di mana-mana orang akan dalam kesusahan itu, mereka lagi tidak berarti. Bahkan suku demi suku, kerajaan demi kerajaan akan hancur, dan bangsa demi bangsa akan berperang, akan terjadi rusuh di mana-mana, terjadi gelombang-gelombang yang menghancurkan gedung-gedung tinggi. Bahkan juga di belahan benua akan terjadi gempa yang dahsyat. Belahan benua akan terjadi, benua Eropa akan terjadi sesuatu gelombang yang sangat mengerikan. Gelombang itu akan menghancurkan bangsa itu. Ada satu bangsa yang akan hancur, Ada satu bangsa akan hancur oleh karena gelombang yang menghancurkan mereka. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu kok bisa begini, apa yang kita harus lakukan. Bahkan ada lagi di benua Asia akan tergoncang juga, dengan gelombang yang sangat menghancurkan. Gelombang itu tinggi sekali, gelombang itu akan masuk lagi ke darat. Ini gelombang-gelombang yang tidak bisa lagi ditahan. Inilah saatnya kebangkitan. Api Roh Kudus membangkitkan umat-umat Tuhan. Api Roh Kudus membangkitkan saleh-saleh Tuhan untuk menyambut kerajaanku, untuk menyambut kehidupan daripada raja yang akan datang di dalam kehidupan dunia ini. Dia akan menginjakkan kakinya di dalam kerajaannya, dan kerajaannya akan ditegakkan di bumi ini. Oleh karena itu, saya himbau, saya katakan hari ini, pagi ini, marilah engkau yang letih lesu berbeban berat. Jangan pikirkan hidupmu, tapi pikirkanlah kerajaan Allah. Karena firman-Ku mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka ditambahkan kepadamu apa yang kau perlukan, apa yang tidak engkau temukan. Bahkan jalan yang buntu Tuhan buka bagi orang yang berseru dalam nama Tuhan Yesus. Karena segala sesuatu akan lenyap, tetapi firman-Ku tidak pernah sia-sia. Firman-Ku akan kekal selamanya. Firman-Ku akan menjadi kekayaan bagi orang yang mau menyambut kebenaran Allah sendiri. Karena kebenaran Allah akan datang bagi orang-orang yang mau menerima kerajaan. Karena kebenaran itu adalah kerajaan. Siapa menolak kebenaran, hidupnya akan sia-sia, hidupnya tidak akan mempunyai kehidupan yang kekal. Tetapi siapa yang menerima kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Karena firman itu Allah sendiri. Injil ada kekuatan, kebenaran adalah anugerah Tuhan bagi orang-orang yang menerimanya. Lihatlah dunia semakin gelap. Lihatlah, tahun depan penuh dengan kegelapan. Tahun depan penuh tantangan. Bukan hanya pada umat, tapi bangsa pun akan mengalami kegelapan. Bangsa-bangsa akan banyak mengalami kegelapan. Ada banyak orang-orang yang berseru dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apakah dalam kegelapan itu tidak ada lagi terang? Dengarlah doa Abraham, 40 orang sampai ke 5 orang. Kalau masih ada, aku temui, aku jumpain orang-orang yang berseru dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran. Aku membuka hatiku, kesempatanku berikan kepadamu saat ini. Jangan lagi ada yang main-main. Jangan ada lagi yang mengatakan, tunggu, sekarang lakukan apa yang kau
anggap benar menurut kebenaran firman Tuhan, engkau akan terselamatkan dari kegelapan. Allah akan memindahkan engkau dari kegelapan. Karena apa? Bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya gempa, bukan hanya kerusuhan. Ada banyak nanti orang-orang yang tergelimpangan nyawanya. Mereka berseru, tapi waktu Tuhan sudah terlambat. Seperti Lazarus, mari engkau anak-anakku, berserulah lagi, ada kesempatan. Waktuku tinggal sedikit lagi, kasih karuniaku tinggal sedikit lagi bagimu. Bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah di bumi ini, tapi engkau tidak melihat, tidak engkau dilipatkan karena engkau tidak hidup di dalam Tuhan. Kerajaanku sudah di bumi ini, engkau akan melihat sebentar lagi. Aku akan menegakkan kebenaran itu. Aku datang seperti janjiku. Aku datang kembali. Aku datang segera karena umatku banyak yang binasa karena mereka suam-suam kuku seperti gereja-gereja sekarang sudah suam-suam kuku. Tidak ada lagi pembangunan rohani, kebangunan rohani. Mereka mengkompromikan dirinya dengan dunia ini. Mereka mengambil alih yang tidak harus diambil mereka, karena mereka ingin dikenal oleh dunia ini. Mereka ingin dihormati dunia ini. Yesuslah yang terbaik. Tuhan datang kepada umat-umatnya. Mari bertobatlah anak-anakku. Bertobatlah. Ini peringatanku terakhir bagimu. Bertobat sungguh-sungguh. Cari kerajaan Allah. Mereka ingin melakukan kehendak mereka sendiri. Bahkan juga mereka sudah bersepakat harus secepatnya kita golkan, harus secepatnya kita lakukan apa yang kita punya. Karena mereka sudah memiliki rencana dan tujuan yang sangat luar biasa menurut mereka. Tapi ingatlah hai anak-anakku, bertekunlah dalam doamu. Setialah engkau senantiasa. Tuhan Yesus akan selamatkan umat-umat yang setia, yang senantiasa taat di dalam kebenaran. Sekalipun dalam keadaan apapun, sekalipun di depanmu kegelapan, tetaplah engkau setia. Bahwa Allah ada di dalam kegelapan untuk menyelamatkan umat-umatnya. Allah sendiri akan bertindak dan membawa engkau keluar dari kegelapan itu. Bahkan firman-Ku mengatakan, engkau akan lebih dari pemenang saat engkau setia, saat engkau taat, saat engkau menantikan kemuliaan-Ku itu. Bahwa tangan kanannya menuntun engkau, kuasanya akan melingkupi engkau, bahwa engkau tidak masuk dalam kegelapan, karena Allah ada terang di dalam kegelapan itu bagi umat-umat Tuhan. Oh, gelap sekali, gelap sekali. Tahun depan gelap sekali. Gak ada yang bisa memperkirakan seperti apa. Itulah cara mereka, karena mereka ingin menunjukkan merekalah penyelamat dunia. Merekalah yang melakukan yang terbaik untuk umat-umat, bahkan untuk bangsa-bangsa. Karena mereka sudah bersatu mereka ingin menghancurkan dunia supaya mereka menjadi pemimpin dunia, supaya mereka diakui identitas mereka itu. Karena mereka sudah kuat dan kokoh dan ingin merebut dunia ini supaya hidup di dalam kegelapan. Mereka akan kaya atas rencana mereka. Mereka akan luar biasa dengan kekayaan mereka.
tapi mereka akan menyelamatkan umat-umat yang mau hidup di dalam rencana mereka. Bahkan bangsa-bangsa pun akan tunduk dalam aturan mereka. Sangat menyedihkan. Siapa yang tunduk kepada aturan mereka, ingat baik-baik, engkau sudah terjerat dalam kehidupan, kegelapan, dan dalam rencana mereka. Ada satu hal lagi, mereka lagi ciptakan segala sesuatunya. Jadi tidak perlu lagi kau pergi ke bank, tidak perlu lagi engkau menabung. Karena apa? Semua alat itulah dengan caranya, dengan kualitasnya, dengan jaringan yang sudah dipakai mereka. Mereka cukup satu alat ini, semua terjadi. Tapi ingatlah, Allah Maha Kuasa akan menghancurkan siasat mereka. Seperti dulu-dulu saya udah katakan, senjata makan Tuhan. Kalau Tuhan hancurkan, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak bisa. Inilah sekarang sudah diprogram mereka buat bangsa-bangsa. Siapa yang menolak, bangsa apa yang menolak, mereka akan menjadi bulan-bulanan mereka, karena harus tunduk kepada mereka. Alat itulah yang satu inilah nanti dipakai mereka sebagai mempermudah segala sesuatu, untuk mempermudah segala sesuatu, karena waktunya. Tanda itu akan segera dipakaikan. Tanda itu akan dideklarasikan. Tanda itu akan semakin tertancap di dalam bangsa, bahkan juga kepada manusia yang tidak mau melakukan dan mau dijaring oleh mereka. Engkau akan mengalami kesusahan. Itulah yang pertama, kesusahan itu akan terjaring, akan dilakukan. Semua itu alatnya itu sungguhlah kecil, tapi disitulah semua nanti. Kau sekarang ini masih bisa pegang-pegang apa-apa informasi, itu tidak ada nanti gunanya. Mereka sudah buat satu, bahkan segala sesuatu, perbankan, bahkan ekonomi ada di tangan mereka. Keamanan dunia ada di tangan mereka. Kalau bangsa melawan mereka yang saat ini, ingat, mereka akan menghancurkan bangsa yang melawan. Kekuatan mereka dahsyat, di mana-mana mereka ada, di setiap bangsa mereka sudah ada. Orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang mempunyai harta, mereka sudah termasuk golongan itu. Karena bahkan di bangsa Indonesia, mereka, perwakilan mereka sudah ada. Di setiap bangsa, baik di benua, baik pun di Asia ini, mereka sudah ada. Mereka sudah hadir di setiap bangsa. Kalau tidak hadir mereka di setiap bangsa, bagaimana mungkin mereka bisa mengendalikan? Karena memang dengan alat itulah mereka kendalikan semua bangsa. Alat itulah menjadi pengontrol dunia ini. Padahal ada Kristus yang sangat berkuasa mengontrol dunia ini, mengontrol. Itu hanyalah buatan manusia, tetapi Allah bisa menghancurkan buatan manusia. Allah lebih hebat, lebih perkasa, lebih luar biasa. Tuhan izinkan, Allah Roh Kudus mengizinkan itu. Inilah penampian, inilah cawan-cawan yang diberikan bagi umat-umatnya, supaya penampian dan cawan itu benar-benar terjadi. Bisa cawan murka Allah akan terjadi bagi bumi ini, jikalau tergenapi hal itu dibuat oleh mereka. Cawan murka Allah akan terjadi bagi bumi ini, bagi seluruh bangsa, bahkan kegelapan bangsa akan terjadi. Di mana-mana orang akan susah, di mana-mana orang akan dalam kesusahan itu, mereka lagi tidak berarti. Bahkan suku demi suku, kerajaan demi kerajaan akan hancur, dan bangsa demi bangsa akan berperang, akan terjadi rusuh di mana-mana, terjadi gelombang-gelombang yang menghancurkan gedung-gedung tinggi. Bahkan juga di belahan benua akan terjadi gempa yang dahsyat. Di belahan benua akan terjadi, benua Eropa akan terjadi sesuatu gelombang yang sangat mengerikan.
gelombang itu akan menghancurkan bangsa itu. Ada satu bangsa yang akan hancur, Ada satu bangsa akan hancur oleh karena gelombang yang menghancurkan mereka. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu kok bisa begini, apa yang kita harus lakukan. Bahkan ada lagi di benua Asia akan tergoncang juga dengan gelombang yang sangat menghancurkan. Gelombang itu tinggi sekali, gelombang itu akan masuk lagi ke darat. Ini gelombang-gelombang yang tidak bisa lagi ditahan, yaitu kau tahu kan di firman-Ku di Wahyu akan ada cawan murka Allah, sehingga melalui cawan murka Allah ini bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat mereka diluputkan. Sekalipun ada terjadi itu, orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan diluputkan mereka. Kalaupun mereka masuk dalam golongan yang disapu oleh gelombang itu, ingatlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa, tunduklah kepada Tuhan. Berarti engkau masuk dalam pengampunan Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah, karena itulah waktumu. Jangan main-main lagi dengan keadaan sekarang. Gelombang-gelombang itu sudah mulai, bahkan dari dasar bumi, dari atas angin puting beliung, bahkan juga ada gerakan-gerakan yang tidak dimengerti oleh alat-alat canggih pun. Gerakan itu akan membuat orang-orang pintar tidak bisa memahami dengan ilmu yang mereka dapatkan. Karena apa? Itulah cawan murka Allah. Karena aku akan menjatuhkan cawan ke bumi ini. Inilah permulaannya. Baru ada lagi cawan-cawan yang lain. Ada lagi tanda-tanda di langit. Ada macam-macam nanti cawan-cawan murka Allah itu. Kan aku udah berjanji bahwa hanya 25% yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya orang yang tidak masuk dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang, mereka sudah dipanggil Tuhan dengan berbagai cara. Tuhan sudah akan membawa mereka dengan caranya Tuhan. Dan mereka, roh mereka sudah dipermuliakan Tuhan menjadi tubuh kemuliaan dengan cara Tuhan. Tetapi yang 25% ini adalah yang masuk secara tubuh dan roh mereka masuk dalam kerajaan Allah. Ini akan disapu. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang memang mereka dilawat dengan cara begitu, dan mereka dikehendaki Tuhan untuk kedatangan kedua kalinya. Kan nanti tubuh orang yang mati akan dibangkitkan, disatukan menjadi tubuh kemuliaan. Mereka menerima, tapi mereka masuk dalam penyapuan dan pembersihan kehidupan mereka dengan berupa-rupa murka Allah dalam kehidupan. Karena apa? Di dalam murka Allah atau cawan Allah di satu negara, di suatu daerah, di suatu tempat, pasti di situ kan ada anak-anakku, pasti ada di situ saleh-salehku. Mereka sudah diselamatkan terlebih dahulu, roh mereka dan tubuh mereka. Sekalipun secara tubuh mereka tersapu dengan keadaan itu, tapi roh mereka sudah terangkat ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka sudah berjumpa dengan Raja di atas segala raja, mempelai yang agung, dan Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja. Yaitu siapa? Kristus Yesus, Bapa yang baik, Allah Roh Kudus. Inilah peringatan. Saya sudah katakan, bertobat sungguh-sungguh. Jangan kejar lagi keinginan dagingmu. Jangan kejar lagi keinginan dunia ini. Kejar Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Kekuatan akan diberikan kepada engkau. Jangan lagi sana sini mencari, lebih sungguh-sungguh lagi mencari supaya menimbun harta kekayaan. Gak ada artinya saat datang gelombang. Apa yang kau bisa lakukan? Buat apa itu kau kumpulkan semua? Tetapi kalau kau mencari kekuatan,
kau mencari damai sejahtera, mencari kerajaan Allah, kau kan akan kuat, kau diselamatkan. Maka sungguh-sungguhlah, jangan lagi. Bukan berarti kau saat ini tidak bekerja, tetapi di dalam bekerja engkau jujurlah, di dalam bekerja engkau sungguh-sungguhlah sesuai jalur dan kebenaran firman Tuhan. Itu kan caranya. Dimanapun kau nanti bekerja, bagaimana situasimu, engkau tidak perlu tahu. Tapi Tuhan kalau sudah datang, orang yang sungguh-sungguh tentunya akan diselamatkan oleh Tuhan. Inilah firman-Ku pagi hari ini. Berserulah senantiasa, datanglah kepadaku. Aku membuka tanganku, kesempatan Kuberikan kepada anak-anakku dan hamba-hambaku, dan semua orang-orang yang Kutebus saat ini. Mari, kesempatan, terbuka tanganku bagimu. Sungguh-sungguhlah, ini kesempatan dan waktu yang tidak lama ini kau pergunakan datang kepadaku, karena aku akan menyambutmu, baik di dalam keberdosaanmu, terus kau datang kepadaku, kau bertobat, kau sungguh-sungguh, berarti kau masuk dalam rencana Tuhan yang sungguh dahsyat itu. Bertobat, 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 bertobat. Bertobatlah, bertobat. Itu yang saya perintahkan di pagi hari ini. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar. Diberkatilah setiap hati yang membuka hatinya untuk Tuhan. Dia akan diselamatkan. Dia akan diberikan kekuatan dan damai sejahtera.